para pemirsa Bincang Relasi di seluruh dunia, karena ini disiarkan di channel YouTube dan media sosial, dan itu bisa disaksikan di seluruh dunia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang yang profesinya sangat langka di dunia, karena dia menyelesaikan pendidikannya di keahlian kelistrikan, dan secara spesifik beliau layak digelari sebagai Profesor Fiber Optik. Ya, kali ini kita ketemu berjumpa dengan relasi kita yang istimewa dan sangat luar biasa. Bapak Insinyur Muammar Muhayyam, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, ASEAN Engineering. Beliau sangat luar biasa, dan kali ini kita akan bincang banyak hal, termasuk beliau selain bergabung dengan sejumlah asosiasi profesi, asosiasi pengusaha, dan beliau juga adalah tokoh muda yang didapuk menjadi ketua organisasi di salah satu partai politik, dan beliau sangat menyelami apa yang diamanahkan kepada beliau, termasuk baru saja beliau mengikuti konsultasi politik di daerah kelahirannya di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, dan ternyata survei membuktikan bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Mungkin bisa diceritakan sedikit pergulatan Pak Kiki. Pria ini akrab disapa dengan Pak Kiki. Siap. Bagaimana Pak Kiki pergulatannya di dunia politik, dan apa sebenarnya impian-impian Bapak kenapa terjun ke politik? Ya, terima kasih. Kalau saya melihat perjalanan dunia politik ataupun dunia bisnis, dunia engineering dan sebagainya, sebenarnya pada intinya mengarah kepada satu muara bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada wilayah atau kepada sesama dan bisa berpunya manfaat kepada diri. Jadi melihat situasi dan kondisi serta pengalaman yang sudah kami lalui semenjak dari dunia usaha, dunia bisnis, kemudian di dunia engineering, kemudian masuk ke dunia politik, itu bukan hal yang biasa, apalagi bukan hal yang baru, tapi tinggal kita melakukan reposisi, kemudian melakukan segmentasi dan targeting terhadap dunia politik itu sendiri. Apalagi memang kita didorong oleh kemampuan, didorong oleh keinginan kita untuk membantu dan mengembangkan daerah kita menjadi lebih baik dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Karena kalau dunia engineering butuh good decision dan good strategi, kalau dunia politik butuh good leaders, ya, karena di dunia politik atau pemerintahan itu butuh pemimpin yang bisa memberi kebijakan yang bisa memberdayakan masyarakat. Tapi ada orang mengatakan bahwa seseorang itu dilihat dari karyanya, bukan dari hartanya, ya. Nah, bagaimana Bapak memaknai itu? Apakah Bapak memang terdorong untuk berkarya melalui jalur politik, atau kembali ke jalur yang benar sebagai
electrical engineering dan sebagai orang yang selama ini termasuk orang yang langka di dunia sebagai pakar fiber optik. Kalau saya melihat sebenarnya dunia politik itu membutuhkan justru orang-orang yang punya kompetensi, punya pengalaman dan punya kemampuan untuk membuat sebuah perubahan. Karena perubahan itu bisa terjadi dengan orang-orang seperti itu. Kalau baca sejarah-sejarah dunia, sejarah-sejarah peradaban, itu tentunya membutuhkan leadership, kepemimpinan yang punya kompetensi itu. Apa yang menarik kami di sana adalah bahwa tantangan di daerah ataupun pemerintahan adalah bagaimana membangun dunia industri dan usaha yang bagus supaya terbuka lapangan kerja. Karena keluhan masyarakat yang paling pertama adalah infrastruktur dasar dan lapangan kerja. Dan itu adalah dunianya orang-orang yang punya pengalaman di dunia engineering yang mampu membangun dunia usaha atau dunia lapangan kerja. Membangun dunia usaha lapangan kerja, membangun resource lokal yang dimiliki oleh kabupaten untuk diindustrikan, diengineeringkan supaya terbuka lapangan kerja. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi cita-cita atau tujuan kami, karena networking yang kita punyai di dunia engineering itu kan worldwide. Jadi kita bisa memanggil investor, kemudian kita bisa bersama dengan beberapa pabrikan-pabrikan yang bisa menciptakan mesin teknologi yang bisa kita pelajari dan kita buat sendiri. Dan terutama dengan adanya industri yang mengelola bahan baku lokal yang kita miliki, tentunya kita punya produk yang bisa dijual. Nah, itulah sebenarnya dalam demokrasi pilkada yang kami ingin berikan wacana. Ketika kami berkampanye kemarin, kami justru bukan berkampanye, tapi saya mengadakan pelatihan pembuatan roti dan kue. Nanti setelah roti dan kue selesai, baru kami masuk ke unsur kampanyenya. Dan alhamdulillah sekarang di Pangkep itu sudah banyak masyarakat yang bikin usaha roti dan kue. Tapi ada yang menarik Pak Kiki, sebagai tokoh muda, Bapak lahir 14 Desember 1975, apakah tidak memungkinkan di Pangkep itu ada potensi yang sangat peluangnya besar untuk dikembangkan? Misalnya, kalau kita lewat di Pangkep, kita melihat jajaran penjual jeruk, itu jeruk Pangkep, dijual di Pangkep, tapi kok namanya jeruk Bali? Ya. Ini ada apa ini Pak? Ya, itulah makanya produk andalan asli dari Pangkep, tapi namanya jeruk Bali. Saya tidak tahu juga apa sejarahnya kenapa disebut jeruk Bali, karena saya cari ke Bali tidak ada jeruk seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa dia butuh rekayasa engineering yang bagus kepada produk itu. Mestinya di sana sudah ada mungkin industri jus jeruk Pangkep. Nah, dengan adanya itu bisa membuka lapangan kerja karena bahan bakunya sangat banyak sekali dan tanahnya sangat mendukung untuk produk-produk seperti itu. Masa cuma produk daerah kita cuma menjual secara buah, karena kalau buah ada masa expirednya, ada masa untuk membusuk, setelah itu hilang. Kalau kita kelola dengan industri yang bagus, itu bisa berkelanjutan, bahkan mungkin bisa masyarakat petani lebih bersemangat lagi untuk menanam. Jadi saya kira bukan hanya jeruk Pak Kiki, tetapi juga kita kenal bahwa Pangkep ini yang luasnya mungkin di dunia ini tidak banyak daerah yang memiliki pulau yang sampai 115 ya. Pangkep itu terkenal dengan hasil perikanannya, hasil laut, ada telur ikan. Kalau di Bali kita bisa nikmati dengan harga sampai 2,5 juta. Ternyata itu telur ikan terenak itu asalnya dari Pangkep dan kita bisa beli di Pangkep dengan harga 200-an. Nah, apakah itu bagian dari bagaimana kita melakukan rekayasa industri sehingga masyarakat sadar tentang potensi yang dimiliki? Iya, betul sekali. Jadi Pangkep itu Pangkajene dan kepulauan. Itu daratnya cuma 20%, 80% laut luasnya ya. Bahkan ada sampai berbatasan dengan Kalimantan dan berbatasan dengan Bali, NTB,
Bahkan ada masyarakat Pangkep lebih belanja ke Bima NTB dibanding ke Pangkep. Itu luas biaya cukup luas. Dan betul ada telur ikan terbang, ada lobster, ada teripang. Itulah yang sebenarnya yang harus kita bangun kepemimpinan yang mengarahkan bagaimana mengembangkan resource yang kita miliki itu dilakukan industrialisasi. Karena dengan ada industrialisasi menghasilkan sebuah produk yang bisa kita jual kemana-mana. Kalau kita cuma menjual dengan secara bahan baku, itu sampai 2-3 generasi itu akan berkurang produksinya karena makin lama makin kita cuma menjual bahan baku saja dan efeknya tidak masif, tidak dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kemudian kalau diolah dengan dijual dengan bahan baku, bisa saja telur ikan terbang itu kalau dijual di Singapura atau luar negeri, bisa saja dikatakan telur ikan terbang dari Singapura. Secara branding, position, kalah lagi kita. Artinya harga mereka yang mengatur, bukan kita yang mengatur harga. Kalau kita industrialisasi dan bagus dan kebijakan pemerintah yang mendukung, itu insya Allah kita yang memegang harga, kita yang mengatur harga. Dan kita yang mengatur harga artinya posisi nelayan, posisi petani bisa jauh lebih sejahtera. Dan itulah yang memang menjadi impian kita semua, bukan saja Pangkep saya rasa, semua daerah ataupun Sulsel harus mengembangkan. Udah Windo, udah Sito, itu dari Pangkep, baru dibakar harumnya sudah kemana-mana. Nah, itu yang harus kita kembangkan karena itulah yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Ya, jadi para pemirsa di seluruh dunia, kita sudah tahu ada something wrong di sini. Sehingga kenapa produk-produk Pangkep yang layak mendunia selama ini tidak terjadi. Ya, masih bisa diklaim oleh negara lain atau daerah lain. Padahal di Pangkep itu potensinya sangat luar biasa. Jadi di sini ada something wrong dan tadi Pak Kiki sudah menjawab persoalan itu. Dan kira-kira di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa survive nih Pak? Wah, ini kita masih berteori ya, artinya kalau dibacakan bagaimana bersurvive, semua orang lagi trial and error, berbagai macam strategi sudah dilakukan. Jadi ini semacam pengalaman langsung di lapangan kita yang lahir masih insya Allah masih diberi kesempatan untuk menjalani periode ini. Artinya apa-apa langkah-langkah yang kami lakukan ya, kalau dari sisi produksi dan segala macam ya tentunya kita harus menjaga produk agar tetap bisa terdistribusi, produk tetap bisa terjual, produk tetap ini ya kita harus menjaga yang namanya cash flow. Kemudian melakukan minimalisasi produk karena kita tahu daya beli masyarakat menurun, berarti jangan bikin produk yang terlalu besar yang tidak mampu dibeli sama masyarakat. Tapi kita harus membagi produk menjadi lebih kecil atau misalnya dibagi dalam part-part yang lebih kecil. Yang itu yang mungkin salah satu cara. Yang kedua, sekarang harus merangkul atau mengajak karyawan ataupun rekan kerja atau mitra untuk sama-sama ya orang Bugis bilang ya si pediki si pamasa-masa ki. Nah, karena apa? Karena situasinya ini bersama kita rasakan supaya kita bisa tetap sama-sama bisa survive atau bisa tetap berjalan. Jadi ketika mereka susah, kita harus pahami dia susah karena adanya situasi ini. Jadi kita harus cari solusinya bersama, jangan saling mematikan. Nah, di saat seperti inilah yang memang betul bahwa gotong royong ya, inilah gotong royong. Artinya sebagai pabrikan misalnya dalam produk harus mengerti perasaan di distributor, harus mengerti perasaan customer. Kita juga di dalam pabrik harus mengerti perasaan pabrik. Karena itulah salah satu cara, ada dua, baik dari segi pendekatan dengan kemanusiaan SDM-nya, sumber daya manusianya, maupun pendekatan dari sumber daya produknya. Jadi harus kolaborasi ya? Ya, kolaborasi. Ya, kolaborasi dan itu saling menguntungkan, saling menguatkan. Ya. Kira-kira kalau kami di media, kami memaknai bahwa kita harus menyikapi kondisi ini dengan prinsip content is the king, cash is the king. Ya. Jadi cash is the king, content is the queen. Jadi cash itu adalah raja dan isi itu adalah ratu.
Ya, jadi harus kerjasama antara rata dan ratu sehingga kehidupan yang baik. Para pemirsa di seluruh dunia, hari ini kalau kita lihat Pak Kiki, perawakannya itu kalau lihat dari depan mirip Anies Baswedan, kalau dari samping mirip Sandiaga Uno. Ya. Jadi saya kira profil pemimpin yang sangat luar biasa, dan seperti kita ketahui bahwa sekarang proses pilkada di Pangkep masih berlangsung dan saya kira Pak Kiki ini meskipun tidak ikut pilkada, tapi sudah terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Presiden Sertifikasi Indonesia Marketing Association. Jadi ini saya kira menarik ini Pak. Di tengah kondisi yang orang sekarang ini masih semua menerka-nerka, terus berkaitan dengan tadi Pak Kiki sebagai pengusaha, politisi dan juga entrepreneur. Nah, bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana sikap dari masyarakat? Kalau hari ini Fajar mengangkat isu tentang bagaimana industri yang padat karya itu terus digenjot oleh pemerintah. Nah, kalau dari sisi Pak Kiki sebagai Ketua Apindo Makassar seperti apa? Ya, kalau saya melihat sepakat tadi bahwa di dunia usaha juga cash adalah raja, konten adalah queen, sama. Konten kalau kita artikan produk, produk jasa. Kalau dari sisi Apindo, saya Ketua Apindo Makassar, kami sepakat bahwa industri padat karya harus berani diterobos oleh pemerintah. Yang kedua, birokrasi. Rangsang subsidi jangan hanya diberikan kepada pekerja, tapi rangsang teman-teman, anak-anak muda atau apa yang mau membuat usaha dengan mempermudah birokrasinya supaya menggerakkan perekonomian secara real. Jadi mudah-mudahan pemerintah berani membuat terobosan-terobosan seperti itu. Yang paling utama sih sebenarnya birokrasi pusat dan daerah yang harus terus kita mediakan untuk dipermudah. Karena kemarin kita kumpul dengan teman-teman HIMA segala macam, mau urus perpanjangan, mau urus masih terasa kesulitannya, sementara di negara lain cukup on time, cukup ini, walaupun kita sudah mulai mengarah ke situ. Jadi itu saya berharap dengan hikmah dari pandemi corona ini, buatlah yang mudah untuk urusan yang memang di tokoh kita katakan Pak Jika kalau tokoh Indonesia bahwa jangan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Nah, itu memang harus dilaksanakan pada kondisi sekarang ini. Kami juga di dunia usaha dan industri yang merasakan karena masih ada juga kadang kendala birokrasi yang harus ke sini, harus ke sana, yang memang sudah tidak sesuai. Dan yang menariknya, kalau yang mengurus perizinan kita kasih ke anak milenial, pasti mundur tanpa berita. Karena apa? Anak milenial nggak suka kesana kesini kemari. Coba kita tes sama anak kita, dia cuma bilang mana HP-nya Pak, ya sudah dipesan. Saya pernah kita rekrut karyawan milenial, disuruh urus perizinan di satu lembaga sudah usah sebut, mentadar dia, karena sana sini menunggu sini. Kalau macam generasi kita sepotong yang masih bisa merasakan, duduk tunggu, sabar, ya Pak kesini lagi, ya Pak kesana lagi, belum lagi kalau ada amplopnya. Nah, orang milenial mereka terbiasa, apalagi sekolahnya dia sekolah online, mana mau disuruh naik ke lantai 2, lantai 3, dia taunya di sini bisa ketemu guru. Nah, gurunya saja di WA, mana kita berani meng-WA guru kita, Bu sudah mulai Bu. Nah, itu kan harus dibawa ke dunia bisnis. Mereka juga akan pasti menghadapi, dia akan lebih senang yang direct langsung. Yang jelas kita mengurus hari ini 1 jam selesai. Kalau kita sudah terbiasa mengurus hari ini, minggu depan itu baru jadi. Kita sabar menunggu. Nah, kalau mereka tidak. Nah, itulah sekarang pemerintah betul-betul pangkas itu birokrasi yang mau untuk terutama di dunia usaha dan industri. Kemudian masih senang dengan kebijakan pemerintah pajak untuk karyawan kerja yang sudah membantu ke 10 juta.
Yang berikutnya, ayo pemerintah provinsi ataupun daerah berani bangun industri di daerahnya. Karena itu lapangan kerja, karena problemnya penggerakan ekonomi harus buka lapangan kerja. Kalau lapangan kerja ada, karyawan terima gaji, pasti bank mau kasih KPR, cicil rumah, bergerak lagi developer, bergerak lagi hotel untuk orang berkreasi dan sebagainya. Saya rasa harus kita bangun tiap satu kabupaten ada punya 2 ke 3 industri dengan bahan baku dari bahan kekayaan alam yang ada di sini. Itu mungkin. Ya. Mungkin nanti ada donat dari Pangkep, donat rasa jeruk. Betul. Ya, ya saya kira mungkin ada closing statement Ya. terkaitan dengan pemanfaatan aplikasi atau kecerdasan buatan yang sekarang ini lagi marak. Termasuk tadi Bapak sempat menyinggung soal penggunaan robotik di industri. Ya. Ya, kalau saya melihat bincang kita hari ini memang sangat banyak informasi manfaat yang bisa kita petik dari situasi dan kondisi ini. Memang harus lebih banyak berkomunikasi, berdiskusi dengan berbagai elemen, karena supaya bisa kita mendapatkan banyak masukan yang menjadi data. Jadi big data, Internet of Things dan AI, artificial intelligence, itulah yang akan menjadi decision maker ataupun decision strategi daripada kalau kita mau survive di era seperti ini. Kemudian yang menggerakkan setelah big data, artificial intelligence dan kecerdasan buatan adalah otomatisasi, atau orang bahasa dulunya mengatakan robot. Kalau bahasa sekarang kan otomatisasi atau automation. Karena memang semua hal-hal karena adanya corona juga tidak perlu sentuh tangan, tidak perlu ini, tentunya perlu otomatisasi. Ya, kita lihat jalan tol sekarang kan sudah otomatisasi, lama-lama nanti sudah tidak ada orang. Dan di dunia perdonatan juga sudah ada mesin yang buat donat tidak perlu sentuhan manusia, jadi langsung jadi donatnya. Termasuk bikin roti, Pak Faisal Kanda, kalau mau bikin roti di rumahnya sudah ada bread maker, jadi masukkan campurannya langsung jadi roti. Tinggal itu adalah merupakan tren ke depan, dan dengan situasi dan kondisi seperti itu kebijakan juga harus mengikuti. Kalau kebijakan yang menghambat baik dari polisi pemerintah menghambat dengan teknologi, pasti kebijakan akan tertinggal, dan justru kita akan tertinggal teknologi kita untuk diupdate kalau kita masih mengikuti kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Jadi closing statement saya adalah pada pertemuan kita hari ini adalah mari kita move on dari posisi bahwa sekarang dunia sudah memaksa kita untuk masuk ke era digitalisasi, dan kita harus terbiasa hidup dengan digitalisasi yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, adanya pandemi corona ini, saya tidak tahu apakah dia lahir bersamaan dengan harus kita pindah ke peradaban digital, atau memang dia muncul secara alamiah bahwa ketika digital muncul harus ada coronanya juga ikut. Karena dengan pandemi corona ini mengarahkan memang betul-betul semua serba digitalisasi. Dan yang membuat saya kagum karena anak saya selesai wisudanya di rumah. Saya tidak percaya dulu wisuda harusnya di hotel, ketemu orang tua, ternyata di rumah. Jadi mau tidak mau bahwa antara digital dengan corona ini suatu pertemanan yang sangat baik, karena memaksa orang untuk masuk ke peradaban digital. Terima kasih. Saya kira perbincangan menarik kita pada acara bincang relasi kali ini sangat menarik. Banyak hal-hal yang diungkap oleh Pak Kiki, dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua, para pemirsa bincang relasi di seluruhnya. Termasuk nanti ke depan bagaimana kita menikmati donat, menikmati era digital tanpa corona. Kita kembali ke studio.